kabar? Alhamdulillah baik, sehat Bu. Alhamdulillah. Rencana kita mau ngadakan ini ya, observasi kelas hari ini. Baik, ya insya Allah hari ini kita ada observasi kelas. Kebetulan saya mau mencoba mengimplementasikan pembelajaran metode berkreativasi. Nah, ini juga kali pertama buat saya Ibu ya. Lancar nih ya. Nah, tapi mau saya tanya-tanya dulu ya. Oh boleh, silakan Bu Yanti, silakan. Ini materi apa nih yang mau diajar? Untuk mata pelajaran hari ini kita coba matematika ya. Materinya? Materi tentang luas permukaan gabungan bangun rumah. Berarti tujuan pembelajarannya apa yang hendak dicapai? Tujuannya kita coba yang pertama ada dua siswa. Yang pertama kita coba anak-anak bisa mengerti tentang bagaimana cara menyelesaikan atau mencari luas permukaan gabungan dari dua gabungan bangunan. Kemudian nanti mereka mencoba menyelesaikan suatu soal berkait dengan cara luas permukaan gabungan itu diselesaikan dengan baik dan tepat. Nah, kira-kira apa sih tujuan Bapak yang Bapak inginkan dari kegiatan supervisi kita nanti? Tujuan saya dengan mengimplementasikan metode baru ini yaitu pembelajaran berdifferensiasi ini mencoba saya meningkatkan yang pertama tentunya meningkatkan kualitas pembelajaran saya untuk di kelas nanti tentunya dengan metode baru ini mudah-mudahan dapat meningkatkan motivasi siswa ya, keinginan siswa, kemudian juga coba ingin menggunakan berbagai media dan alat peraga tentunya, kemudian juga ingin coba kita menerapkan dengan diferensiasi ini ada keberpihakan pada anak yaitu cara mereka mengerjakan atau kesiapan belajar mereka kita sesuaikan dengan materi nanti yang kita akan sampaikan. Jadi walaupun materinya sama, tapi mereka mengerjakan dengan cara yang berbeda dan cara mereka masing-masing sesuai yang saya kelompokkan sesuai dengan kesiapan belajar siswa itu. Gitu. Nah, area pengembangannya nanti fokusnya kemana yang hendak dicapai? Coba saya mau mengembangkan di sini kan di diferensiasi itu ada coba membagi-bagi ya sesuai dengan kesiapan belajar. Kemudian saya kolaborasikan dengan PSE ya Bu ya, sehingga anak-anak mungkin lebih aktif lagi, emosional juga terarah. Kemudian juga nanti kita coba selipkan beberapa ice breaking untuk mereka tidak terlalu monoton ya di kelas nanti pembelajaran. Kemudian juga mencoba saya nanti penataan kelas yang lebih aktif lagi sehingga mungkin partisipasi siswa juga lebih aktif. Dan mungkin yang terakhir nanti kita ada umpan balik, mudah-mudahan siswa nanti di akhir pembelajaran bisa memberi umpan balik kepada saya supaya nanti ke depannya lebih baik lagi. Nah, terakhir nih strategi pembelajaran yang sudah disiapkan apa aja tuh? Mungkin saya coba mau jenis operatif lagi ya. Salah satunya dibuatkan kita kelompok-kelompok diskusi. Tentunya sudah saya memberikan diskusi tersebut dengan sesuai kesiapan belajar mereka. Karena titik poin penting di diferensiasi kan itu. Kemudian mencoba pendekatan saintifik dari segi menanya, kemudian melarang dan sebagainya hingga sampai mereka menyelesaikan masalah itu tersebut hingga selesai sesuai dengan petunjuk. Kemudian selain diskusi juga kita ada demonstrasi di bagian khususnya di kelompok yang basic ya. Jadi kita ada kelompok basic, medium dan yang paling tinggi, super. Di bagian basic kita coba tambahkan alat peraga yang lebih mengena kepada mereka sehingga lebih tepatnya lebih visual dan kinestetik sehingga mereka bisa memahaminya lebih baik lagi karena ada alat peraga yang bisa mewakili dari materi tersebut. Ini kayaknya sudah siap banget. Insya Allah doanya Ibu nanti kita coba. Iya, mudah-mudahan dilancarkan ya. Dilancarkan semuanya. Baik, kalau gitu nanti kita siapkan ininya, persiapan dulu ininya. Baik, makasih banyak ya. Sama-sama Ibu, sama-sama. Berkah selalu. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semua sehat ya? Sehat. Ada sarapan? Sarapan apa? Dan nasi dan lauk-lauknya ya. Baik, untuk hari ini kita mulai saja pembelajaran ini akan disiapkan oleh ketua kelas. Silakan Abang Guru. Siap. Siap. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Rahman. Oke. Siapa belajar? Aku juara 1. Mana gurunya? Mana muridnya? Mana siapnya? Tanya pada guru. 1, 2, 3. Tanya pada Sambil bertepuk tangan. semua yang ku tahu. Agar aku menjadi murid maju. Yang berpandai dan tentu. Bertanya, lakukanlah selalu. Bertanya dikala sela-sela waktu. Guna bawa pasanku. Sungguh aku tak tahu saya apa pergi kataku. Sayang dong. Hatiku tergenang aku selalu. Berhari-hari aku mengharap aku ingin jumpa denganmu. Berdiri menyanyi bersama waktu yang lebih dari Baik, terima kasih. Sebelum kita melanjutkan, coba kita menyanyikan satu lagu wajib nasional. Garuda Pancasila. Hafal ya? 1, 2, 3. Garuda Pancasila. akulah pendukungmu. Ayo Mas Subhan. Patriot proklamasi sedia berkorban untukmu. Semuanya. Pancasila dasar negara, adil adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Garuda Pancasila lambang negara kita. Ya, harus tetap ada di dada. Garuda di dada. Makanya atlet-atlet selalu bilang Garuda di dada karena rasa patriot dan persatuan. Baik anak-anak sekalian, untuk hari ini insya Allah kita akan mempelajari pelajaran matematika jadwal kita hari ini. Insya Allah sebelumnya kita sudah belajar matematika tentang bawang ruang, mencari volume kubus dan balok. Ada yang masih ingat? Kubus, volume kubus? Ya, Kubus, volume, kubus. kubus itu S pangkat 3. S pangkat 3 kali isi kali isi kali isi. Ada yang tahu volume balok? Ya, cakep, panjang kali lebar kali ini. Tepuk tangan untuk Rafael dan Silvi. Insya Allah, saya yakin semuanya juga hafal ya. Kurang cepat aja. Baik. Tapi hari ini kita tidak belajar untuk mencari volume bawang ruang karena sudah diajarkan sebelumnya. Kita akan belajar hari ini yaitu materi mencari luas permukaan bawang ruang. Apa kan? Luas permukaan bawang ruang. Baik, kira-kira udah siap belum? Udah dong, tadi udah siap, fisiknya udah siap. Nah sebelum lanjut, kira-kira hari ini kanan kiri kalian ada yang tidak masuk? Ada, siapa? Hansa, kenapa Hansa? Sakit ya? Jadi kita bisa coba. Mudah-mudahan doakan ya. Hansa segera lekas sembuh. Nanti kabar-kabari kalau Hansa sudah sembuh. Kita kalau ini masih sakit kita coba nanti dijemput sama. Baik anak-anak sekalian, seperti yang Bapak Fauzi katakan tadi di awal bahwa kita akan belajar ini mencari luas permukaan kubus dan balok digabung. Ya, bagaimana cara mencari luas permukaan? Ada yang tahu tidak? Kira-kira kalau kubus ya, sendi di kubus itu permukaannya atau sisinya bentuknya apa? Persegi ya. Nah, kalau misalkan persegi, maka rumus luas persegi apa? Masih ingat? Sisi kali sisi. Sedangkan kalau balok apa? Sisinya berbentuk apa? Persegi panjang. Apa rumusnya? Panjang kali lebar kali ini. Nah, Bapak ini ada, sebelum kita belajar, Bapak pengen tahu seperti apa pengetahuan kalian tentang rumus luas gabungan. Misalkan ada ini pretest ya, kalian coba tahu tidak ini untuk mau tahu sejauh mana kalian untuk bisa mencari luas permukaan dari bawang ruang, kubus dan bawah.
Oke, misalkan ini ada bangunan apa yang di atas kira-kira menurut kalian? Kubus. Kenapa kubus? Isinya sama ya? Yang di bawah? Oh, betul sekali. Seandainya dua bangunan ini ditimpang, digabungkan, dan yang dicari adalah luas permukaannya, maka yang dicari bukan dengan menggunakan volume, ya, tetapi mencari dengan menggunakan luas. Nah, luas satu, luas dua, luas satunya kubus, luas duanya. Kira-kira cara mencari gimana? Kira-kira? Nah, kira-kira sisinya ada berapa ini? Sisinya ada berapa? Masih ingat nggak? Waktu kita belajar sifat-sifat kubus. Nah, apa aja? Atas, bawah, kanan, kiri. Berarti nanti ada 6. Betul tidak? Ya, kemudian yang balok sama nggak? Sama ya. Cuman bedanya ada panjang kali lebar. Nah, kalau ini berarti apa? Sisi kali sisi. Yang ini panjang kali lebar. Tapi ada 6 juga kan? 6-nya sama atau beda? Beda, kalau ini kan sama. Ya, nanti kita akan melihat, kalian akan melihat sebuah video bagaimana cara mencari luas gabungan dari balok dan kubus yang digabung menjadi satu. Perhatikan dengan baik. Ya, nanti kita ada latihan dari video tersebut. Oke? Ada pertanyaan dari Bapak, seperti pertanyaan, nanti ada latihan. Jadi pahami ya? Oke, yuk kita lihat bersama, tolong dibaca dengan baik-baik. Setiap kelompok harus melihat ini dengan fokus, karena nanti pertanyaan kalian akan sama, tapi pengerjaannya berbeda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas bagaimana cara menghitung luas permukaan bangunan ruang gabungan balok dan kubus. Jadi ini dia soalnya. Jadi untuk menghitung luas permukaan bangunan gabungan ini, pertama kita harus menghitung luas permukaan kubus. Ini nanti videonya diedit. Gimana? Perhatikan baik-baik ya. Ini masuk nilai juga soalnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas bagaimana cara menghitung luas permukaan bangunan ruang gabungan balok dan kubus. Jadi ini dia soalnya. Jadi untuk menghitung luas permukaan bangunan gabungan ini, pertama kita harus menghitung luas permukaan kubus terlebih dahulu. Lalu kita hitung luas permukaan baloknya. Kemudian kita jumlahkan kedua luas permukaan tersebut. Nah, terakhir kita kurangi dengan dua sisi kubus. Nah, pengurangan ini ada karena ada dua sisi yang menumpuk. Oke, pertama kita hitung luas permukaan kubusnya. Jadi rumusnya adalah 6 dikali sisi, atau bisa juga 6 dikali rusuk dikali rusuk. Nah, rusuk di sini panjangnya itu 5 cm. Sehingga jadi 6 dikali 5 cm dikali 5 cm. Kita hitung aja. Jadi 6 dikali 5 sama dengan 30. Lalu 30 ini kita kalikan 5 jadi 150. Nah, karena dalam proses perkalian terdapat cm sebanyak 2, maka tambahkan cm pangkat 2. Jadi luas permukaan kubus ini adalah 150 cm pangkat 2. Nah, kalau sudah ditemukan luas permukaan kubus, maka selanjutnya kita hitung luas permukaan baloknya. Jadi rumusnya adalah 2 dikali buka kurung panjang dikali lebar ditambah lebar dikali tinggi ditambah tinggi dikali panjang tutup kurung. Nah, berarti kalau melihat rumus ini kita harus tahu berapa panjang, lebar, dan tingginya. Nah, kalau dilihat di sini panjangnya ini 7 cm sama dengan yang ini. Lalu lebarnya ini adalah 5 cm. Karena ukuran lebar kubus dan balok ini sama dan juga ditandai dengan tanda ini. Nah, berarti tinggal tingginya. Ini adalah 8 cm. Ini didapat dari 5 cm, yaitu tinggi kubus,
dan ditambahkan 3 cm dari sisa tinggi yang ini. Nah, berarti panjang, lebar, dan tingginya sudah ditemukan. Sekarang kita hitung aja. Jadi 7 cm dikali 5 cm sama dengan 35 cm pangkat 2. Lalu 5 cm dikali 8 cm sama dengan 40 cm pangkat 2. Dan terakhir 8 cm dikali 7 cm sama dengan 56 cm pangkat 2. Lalu kita jumlahkan 35 cm pangkat 2 ditambah 40 cm pangkat 2 sama dengan 75 cm pangkat 2. Lalu 75 cm pangkat 2 ini tambahkan 56 cm pangkat 2 sama dengan 131 cm pangkat 2. Dan terakhir tinggal kalikan dengan 2. Jadi 2 dikali 131 cm pangkat 2 sama dengan 262 cm pangkat 2. Jadi 262 cm pangkat 2 ini adalah luas permukaan baloknya. Nah sekarang kalau luas permukaan kubus dan balok sudah ditemukan, tinggal hitung luas 2 sisi dari kubus. Berarti rumusnya itu 2 dikali sisi atau 2 dikali rusuk dikali rusuk. Ini adalah Sehingga sisi yang menempel. 5 cm sehingga jadi 2 dikali 5 cm dikali 5 cm. Kita hitung aja. 2 dikali 5 sama dengan 10. Lalu 10 ini kalikan 5 jadi 50. Nah karena dalam proses hitung terdapat cm sebanyak 2, maka tambahkan cm pangkat 2. Nah berarti sudah diketahui semua. Tinggal kita jumlahkan luas permukaan balok dan kubus, lalu kurangi luas 2 sisi kubus tersebut. Sehingga jadi 150 cm pangkat 2 ditambah 262 cm pangkat 2 sama dengan 412 cm pangkat 2. Lalu 412 cm pangkat 2 ini kita kurangi 50 cm pangkat 2. Maka hasilnya adalah 362 cm pangkat 2. Jadi 362 cm pangkat 2 ini adalah luas permukaan bangunan ruang gabungan tersebut. Jadi itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Pangkat 2 ini adalah itu saja. Oke. Karena sini kira-kira ada yang kalian belum pahami di bagian mana? Ada? Paham ya? Iya, paham? Benar. Coba kalau misalkan ini Bapak mau tanya kira-kira mengapa dikurang dengan yang ini 50? 50 tadi dari mana angkanya? Ingat nggak? Dari mana? Sisi yang bertumpuk tadi betul. Yang mana sisi yang bertumpuk? Warna ungu. Kenapa tidak dihitung? Karena tidak kelihatan berhimpit ya. Paham ya? Luas permukaan berarti muka yang kelihatan. Seandainya ini kita munculkan benda cair, ya, yang menutupi seluruhnya, ini tidak akan kena, betul? Makanya harus dikurangi. Kenapa memakai rumus persegi tadi? Ada yang tahu? Kenapa menggunakan tadi 2 kali 5 S pangkat S atau 2 kali 5 pangkat 2? Kenapa tidak memakai panjang kali lebar? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kenapa tidak 2 kali panjang kali lebar? Kenapa 2 kali sisi kali sisi? Kenapa? Ayo, yang berani? Ya, kenapa Silvi? Itu kata Panda sama. Oh jangan ke depan, lu harus sendiri ayo. Kalau Silvi gimana? Ada. Tadi apa pertanyaan? Kenapa? Kok memakai 50-nya? Kenapa yang dikurangi adalah 2 kali sisi kali sisi, tidak 2 kali panjang kali lebar? Sisinya ada Ya. 2 yang tertutup. Karena yang tertutup ini adalah sisinya bentuknya apa tadi? Persegi, bukan persegi panjang. Makanya rumus tadi berapa? 2 kali sisi kali sisi atau 2 kali sisi pangkat. Bisa dipahami ya? Oke? Oke, kalau sudah, nanti Bapak akan memberikan LKPD atau lembar kerja untuk kalian. Nanti akan dibagi sesuai dengan kelompok. Ya, kelompok pertama nanti dikasih mungkin cukup 1. Ya, ini. Cukup
kerjasama. Untuk kelompok 1 nanti sama sekali Pak Wazi tidak bantu, mencoba mencari bagaimana pengerjaan soal ini bersama-sama dan juga saling diskusi tentang silakan langsung dikerjakan. Kemudian untuk kelompok 2 nanti Bapak akan memberikan video yang tadi akan dihadapkan ke kalian, ya, akan dihadapkan ke kalian. Kemudian kalian coba mengikuti tutorial video tadi, diulang lagi supaya kalian mengerti ya. Ini soalnya sama semua, silakan diperhatikan, dibagikan. 1 orang 2 cukup, insya Allah. Ini Bapak kalian akan menggunakan media ini, ya. Jadi kalau kurang paham, Bapak nanti akan bantu. Oke ya. Bapak setting dulu untuk layar matinya tadi. Oke, tapi tidak pakai suara ya Kak, karena nanti mengganggu. Nah, tinggal begini aja ya, ya. Ini kan ada kelihatan ya. Oke, yang di sana kelihatan ya, cukup ya. Oke, nanti silakan kerjasama diskusi ya sesuai dengan video. Kalau kurang jelas dengan video ini. Jadi paham ya, saling diskusi jawabannya harus sama karena ini karena kerjasama kalian diskusi. Ya, oke. Nanti sebelum maju ke depan, pastikan jawabannya sama sesuai hasil kerja sama kalian diskusi kalian. Kelompok tadi juga begitu. Untuk kelompok 3 nanti sama Bu Rosi bersama-sama kita mengerjakan. Kemudian nanti ada bantuan bangun kubus dan bangun ruang tiruan supaya kita bisa bersama-sama. Silakan Kak, dibagikan. Oke. Baik, umpamakan ini adalah kubusnya, ya. Kemudian ini adalah balok. Oke, berdua kan? Nah, itu dengan Anda, ini dengan Dana boleh. Ini dengan Afian, ini dengan Siti. Bisa dipahami ya? Oke, kita mulai nomor 1 untuk kelompok 3. Isi dulu nama kelasnya dan nama kelompoknya kelompok 3 aja. Namanya kelompok 3. Ayo, cepat. Ya, mana yang ambil satu? Ya. Nanti semuanya. Oke, kelompok 3 kita baca rujukan atau tata cara mengerjakan soalnya. Sudah ditulis semua nama kelas? Sudah ya? Oke, waktunya hanya 10 menit. Jadi kita harus kerjasama dengan baik. Yang pertama, tujuan pembelajarannya sudah, petunjuk kegiatan. Kalian baca yang warna di kotak. Yang pertama, pahami materi sudah, kita materi lebih ya, sudah dengan video ya. Kemudian kerjakanlah secara berkelompok, kemudian berdoalah sebelum belajar. Yang pertama, luas permukaan kubus adalah jumlah seluruh sisi pada satu kubus. Ini sisinya, lihat ini ya, sisinya ini ada 6. Tadi kan kita tadi mengatakan bahwa kanan kiri, atas bawah depan. Jadi mukanya ada berapa sisinya? Nah, apa kata rumus persegi tadi? Luas kubus ini sisi kali sisi. Itu persegi ya, bukan kubus. Kalau kubus sisi kali sisi 3 kali. Ini muka satu doang, sisi kali sisi. Muka satu saja dari sisi kali sisi. Sedangkan tadi mukanya ada berapa? 6. Sisinya ada berapa? 6. Jadi 6 kali sisi kali sisi. Paham ya? Yang ini. Kemudian untuk yang balok, perhatikan. Lihat solusi. Tadi adalah 2 kali. Depannya ada 2 ya. 2 kali. Di sini ada rumus juga. 2 kali panjang kali lebar. Lihat ini kan? Panjang kali lebar. Kemudian 2 kali panjang kali apa lagi tinggi? Tinggi, berarti tinggi ini panjang kali lebar, ini lebar. Panjang kali lebar. Kemudian panjang kali tinggi. Yang terakhir tinggi kali lebar. Paham ya? Panjang kali itu. Paham ya? Sekali lagi untuk balok khusus. Apa tadi itu? Panjang kali lebar dulu. Lagi panjang kali tinggi. Terakhir lebar kali. Paham ya? Ini adalah contohnya. Silakan kalian nanti kalau misalkan paham bisa dipakai untuk begitu. Yang pertama ada soal nih. Perhatikan gambar berikut. Nah ini udah ada contoh soalnya ya. 12 dikali
yang 12 itu adalah panjang sisi apa? 12 itu panjang sisi apa? Balok 12 ada tanda strip gini, berarti semuanya sisinya sama. Paham? Coba kalian di sini lihat. Luas permukaan kubusnya 6 kali sisi pangkat 2. 6 kali 144. Hasilnya 864 cm per sek. Paham ya? Kemudian luas permukaan baloknya. Panjangnya berapa? Mau tanya. Panjangnya berapa? Panjang di sininya 6. Lebarnya berapa? 12. Tingginya berapa? Tingginya berapa ya? 12 dikurangi 26 berapa? 14 ya. Maka caranya adalah 2 kali 14 kali 12 2 kali ditambah 14 kali 6 ditambah lagi 12 kali 6 dikalikan tuh totalnya 648. Di atas ini ada, lihat nih, luas berhimpit, berarti ada yang menempel ya, ada 2 persegi berapa? 12 kali 12 sisinya ada 2 kan? 12 kali 12. Oke, bisa dipahami ya? Oke, sekarang ini adalah contoh soalnya, karena soalnya dari bawah tadi. Oke, lihat di sini kan 13 cm semuanya sama, bawahnya 15, bawahnya gambar di sini ya. Yang kelompok 2, ini yang kelompok 2. Yang kelompok 3 berarti kan coba tulis. Lihat di sini yang kelompok 3 ya. Kelompok 3, kita lihat di sini ada soal, kalau kalian tadi sudah paham caranya. Ini luasnya, lihat sisinya berapa nih? 13. Lubangnya ada berapa? Lubangnya sisi kubus ada 6, berarti 6 dikali sisi pangkat 2 gitu ya. 6 dikali berapa angka ini? 13 dikali 13 ya. Kan? Simpan dulu. Kemudian yang ini panjangnya yang mana? Lebarnya yang mana ini? Lebarnya sama ini. Nah, lebarnya sama. Berarti lebarnya berapa? Panjang 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi. Terakhirnya gimana kan? Ditambah lebar kali tinggi. Ya. 2 kali tadi panjangnya berapa kan? 25. Berarti 25 ya, dikali lebarnya berapa tadi di sini? Sama kayak ini
Tuh, sama berapa? 13 berarti dikali 13 ya. Ditambah tingginya berapa? Ini tingginya ini nih 5. Maka lebarnya tadi berapa? 13 dikali 5 gitu ya. Oke, ini 2 dikali berapa ditambah ini kalian taruh di sini hasilnya, kemudian ditambah di sini taruh hasil di sini ditambah ini taruh hasilnya gitu ya. Kemudian 2 kali totalnya berapa ini? Sama dengan berapa? Oke, ada yang kepotong di sini kan? Ada yang berhimpitan? Ini ada yang berhimpitan di sini kan? Nah, ada yang berhimpitan di sini nih. Berhimpitan berupa bangun ruang apa nih kan? Yang ini mereka. Fokus. Bangun datar apa yang mereka? Persegi apa perseginya? Berapa panjangnya? Sama kayak ini. Berarti ada yang dipotong 2, yaitu 2 kali 13 kali 13. Ada 2 yang nempel, punya ini 1, punya ini 1. Ya, oke. Jadi 13 yang nempel bukan. Yang nempel bukan yang ini, maaf. Yang nempel ini 2. Jadi milik ini 1, milik ini 1. Ya. Kalau ini kan balok. Ini balok. Yang nempel yang ini. Nah, milik kubus 1, milik balok 1. Ya, jadi 2 kali sisi kali 2 kali 13 kali 13. Ini 2 kali sisi kali sisi. Nah, 2 kali berapa? 2 kali 13, 2 kali ya, ini dengan ya. Kemudian nanti total ini dikurangi dengan yang ini. Berapa dikurangi? Sisi yang terhimpit berapa? Ya, dikurang ini hasil akhirnya. Oke. Silakan diketahui bersama. Ini dulu nih, 6 kali 13 kali 13. Kita cari dulu yang luas sisi permukaan rumus. 13 kali 13. 13 pangkat kuat. 6 kali 13 pangkat kuat. Nomor 2 ada yang bisa dibantu? Bisa? Bisa ya? Sudah nomor berapa nomor 2? Sudah selesai? Sudah nomor 3? Bagus. 6 kali 13 pangkat 2 169 betul, dikalikan 6. Oh iya, dikalikan 6 lagi. 13 pangkat 2 169 ya. Dikalikan 6 lagi. Ya. Yang ini udah. Yang nomor 3 Bang. Oh ya, betul. Ini 15 ini kan. Jadi bukan 25 ya. Sisi yang terhimpitnya mana? Ketika apa dapat dari mana? Ya. Oke, kurang ya. Hasilnya? Oke. Tunggu ya. Sudah dapat? Baik anak sekalian, cukup dicukupkan sekian. Tutup dulu. Sekarang akan maju ke depan dari kelompok 1. Samakan jawabannya ya. Silakan. Nah, di sini. Ini tinggal tulis angkanya aja nih, Mas.
tangannya. Silvi boleh? Silvi boleh. Cepetan. Cepetan. Satuannya jangan lupa kalau luas permukaan gimana tadi di video ada cm-nya juga dari mana? Sentimeter per sentimeter. Isi berikutnya di sini. Satuannya jangan lupa. Tapi sudah. Ya, yang kedua. Oke, semuanya sama sini ya. Oke, sama alhamdulillah. Ya, baik, sebelum ditutup semuanya lihat pokoknya semua. Bukunya dirapikan. Alhamdulillah kita sudah kira-kira ini adalah luas permukaan kubus dan apa? Balok. Luas gabungan permukaan kubus dan luas permukaan dan balok. Oke. Sebelum Pak Fauzi melanjutkan, nanti ada sedikit ice breaking atau games untuk kalian. Games ini jadi ice breaking. Kita semangat lagi sebelum Pak Fauzi tutup. Sebelum ditutup, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kira-kira menurut kalian tidak mengerti di bagian mana? Khususnya yang kelompok 3, kira-kira di bagian mana yang belum paham? Di bagian mana? Kira-kira. Tadi sisi yang berikutnya sudah tahu belum? Sudah tahu. Kenapa yang ini harus dikurang? Ayo. Kenapa sisi berikutnya harus dikurang? Karena tidak kelihatan ya? Maka harus dikurang. Kenapa 2? 2 itu asalnya dari mana? Persegi punya kubus dan persegi punya. Dia harus dikurang. Kenapa dikurang? Karena dia berhimpit. Jadi kelihatan ya? Oke? Oke, sekarang gamesnya adalah dia favorit sebentar. Apa namanya? Namanya game tepuk tangan. Ya. Jadi peraturannya begini. Kalau kalian, kalau Pak Fauzi misalkan melempar spidol ini, selama spidol ini belum jatuh di tangan Pak Fauzi, maka kalian harus tepuk tangan. Hah? Jadi jangan berhenti untuk tepuk tangan. Bisa dipahami ya? Oke, coba dulu ya. Siap. 1, 2, 3. Ini cepetan. 1, 2, 3. Nah, bisa? Lagi ya. 1, 2, 3. Bisa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3. Oke. Coba kelompok yang kelompok 3. 1, 2, 3. Kelompok 1. Semuanya. Lagi semuanya. Tepuk tangan semuanya. Kalau kita mau senam, kalian boleh berdiri sebentar.
sesuai dengan ini. Ya, 1, 2, 3, perhatikan baik-baik. Kamu juga di sana. Oke ya. Oh ya, kita hapus dulu kita. Biar kelihatan dulu. Bersiap. Oke, bersiap. Your award-winning CD, Action Fun Dance, by the Wording Station. Ikutin. Nadia. Ikutin. Yang kuat sampai akhir. Acungin jempol. Kanan dulu. Kanan, kiri. Lagi. Yang kuat sampai akhir. Keren. Ya, lagi. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Ya, lebih cepat lagi. Jangan sampai ketinggalan. Yang ketinggalan nggak bisa moto. Siap. Ayo. Yuk, lagi. Ya, lebih cepat lagi. Temponya lebih cepat lagi. Yuk, hap, hap. Around it, around it. Around it, around it. Yuk, hap, 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 hap. Ya, siap. Ayo, jangan ketinggalan. Around it, around it. Lebih cepat lagi. Yuk, yuk, hap. Cepat. Around it, around it. Around it, around it. Tepuk tangan. Gimana? Panas ya pahannya ya? Baik, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah semua. Kalian sudah bisa mempelajari untuk cara mencari luas permukaan kubus gabungan dari kubusan balok dan tidak. Apa yang kalian dapatkan dari pelajaran hari ini? Cara mencari luas permukaan kubus. Bagaimana di rumusnya? 6 kali S tambah 2. Kalau balok 2 kali lebar, 2 kali panjang kali tinggi, 2 kali. Kalau misalkan 2 kali dalam kurung panjang kali lebar tambah. Kemudian udah selesai sampai di situ. Gimana kalau yang digabung? Harus ada yang dikurangi. Apa yang dikurangi? Sisi yang berhimpit berupa apa? Persegi. Bisa dipahami ya? Baik, dari sini mungkin sebelum ditutup
Mudah-mudahan kalian senang dengan pembelajaran hari ini. Next time kita akan belajar lagi tentang gabungan, bukan gabungan dari bangun selain balok dan kubus. Ya, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Untuk LKPD-nya silakan dikumpulkan ke Pak Wadi. Kumpulkan dulu, silakan. Ini dulu juga jadi satu dulu. Ya. Yang lain? Baik. Untuk pertanyaan hari ini, apakah kalian senang? Ya, nanti kita senam lagi ya, senam yang lain. Ada senam jungkook. Tahu nggak yang lagu Dreamer, lagunya Piala Dunia? Ya, Dreamer. Ya, nanti kita coba satu kelas kita senam itu ya, nanti ice breaking pakai. Baik, dari Bapak Haji cukup sekian. Mudah-mudahan kita berjumpa di kesempatan selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak tutup sekian. Bila mana ada kekurangan, Bapak Haji minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Enti, ketemu lagi ya Bu. Tadi kita sudah melakukan observasi kelas. Iya ya? betul Ibu. Nah, kita ngobrol-ngobrol dulu nih Boleh sebentar ya. ya. Setelah Bapak melakukan pembelajaran tadi, kira-kira apakah tujuan yang tadi sudah direncanakan, apakah sudah tercapai sepenuhnya? Menurut Bapak gimana? Untuk hasil belajar saya mungkin sedikit puas ya Bu, maksudnya tercapai. Hanya saja mungkin ada kendala di berbagai sisi. Kendalanya apa? Iya, kendalanya kalau untuk hasil belajar insya Allah ya dicapai oleh siswa, sudah tercapai sebenarnya. Hanya saja untuk kendala yang pertama mungkin keaktifan siswa dari segi pembelajaran yang kita terapkan hari ini, karena mungkin baru pertama ya, jadi agak kaget mereka dibagi-bagi ketika awalnya bersama-sama, kemudian dibagi-bagi, ya mereka juga bertanya-tanya. Tapi setelah kita jelaskan mereka baru mengerti. Tapi tentu saja karena ini baru pertama ada penyesuaian oleh anak-anak. Dan alhamdulillah tidak begitu menghambat. Jadi keaktifannya mungkin kalau di presentasi masih sekitar 85-90%. Jadi kita belum 100% semuanya terlibat gitu secara aktif. Kemudian dari segi persiapan saya pribadi ini, jadi karena yang menyiapkan yang lain-lainnya sudah, ternyata ada sedikit yang saya belum siapkan terlewat, seperti alat tulis yang harus saya siapkan untuk mengajar ya, ternyata kehabisan tinta. Jadi mungkin ini jadi refleksi nanti saya ke depannya. Kemudian juga kesepakatan kelas yang kita coba bangun baru bisa diimplementasikan oleh kelas kami itu, kemudian mengingatkan itu 1 minggu sekali. Ini sepertinya kalau tidak diingatkan setiap hari mereka masih lupa gitu untuk bahwa kesepakatan kelasnya harus kita jalankan gitu ya. Iya. Baik, ini ada beberapa catatan, tapi secara garis besarnya udah cukup. Baik. Ya, sangat. Alhamdulillah nih kalau misalkan ada catatan dari Bu Enti, ini juga menambah hasanah saya untuk bisa nanti refleksi saya dan tidak lanjut saya kemudian nanti. Ya, saya perhatikan untuk dari awal sampai akhir untuk di kegiatan pendahuluan ini sudah luar biasa. Apa yang direncanakan sudah sesuai dengan yang Bapak laksanakan, baik itu dari memberikan kesiapan pembelajaran, mengaitkan pembelajaran dengan materi sebelumnya, lalu melakukan pretest, juga sudah membagi kelompok sesuai dengan kesiapan belajar mereka. Dan siswa itu nampak antusias tuh dari awal ya sampai senang, aktif gitu ya, mereka mengikuti, apalagi ada yel-yel dan sebagainya, ada tepuk semangat, dan itu luar biasa. Nah, untuk penyampaian materi pun sudah diberikan, Bapak memberikan pendampingan tiap kelompoknya gitu, dan lebih intens ke kelompok yang ketiga ya, itu sudah terlihat, nampak, perhatiannya juga ke siswa sudah terlihat, dan melakukan umpan balik juga ada dalam ininya ya. Nah, ada beberapa catatan saja yang perlu diinginkan, perlu lebih dikembangkan
presentasi siswa hasilnya. Ya. Ketika belajar kelompok, Iya. nah lebih baiknya siswa yang membacakan hasilnya ke Hasilnya, depan gitu betul. tiap kelompoknya, biar dia lebih aktif lagi ke depan Betul, ya, iya. ke depannya. Jadi budayakan untuk belajar siswa presentasi ke depan ya, Iya. baik dari materi apapun, biar dia percaya dirinya dengan potensinya bisa dimaksimalkan. Nah, sedangkan yang lainnya strategi pembelajarannya sudah sudah baik, tinggal diberdayakan selanjutnya. Intinya Iya. sudah luar biasa. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih nih masukannya Ibu. Iya. Lalu terakhir nih pertanyaan saya, Iya. kira-kira apa tuh rencana tindak lanjut yang Bapak ingin lakukan untuk pembelajaran ke depan? Apa? Iya. Yang saya rasakan juga mungkin sama ya dengan tadi Mas Bunda. Untuk memang keaktifan yang saya masuk kurang tadi, memang salah satunya keaktifan di bagian presentasi. Kalau untuk di kegiatan awal mereka antusias untuk melihat materi, video dan lain sebagainya, tapi ketika presentasi ini mereka agak sedikit percaya diri kurang gitu ya. Padahal memang yang mereka kerjakan secara diskusi kelompok itu sudah benar, langkah awal cuma untuk mempresentasikan di depan teman-teman yang lain atau di depan kelas ini kurang antusias. Kemudian coba kita mungkin di lain waktu kita coba berdayakan lagi mereka. Kemudian tadi seperti yang saya sebutkan di awal untuk kesepakatan kelas, mungkin kita lanjut ke depan, kita coba terapkan tiap hari, kita ingatkan tiap hari supaya menjadi budaya bagi mereka nanti di kelas. Budaya positif betul. Kemudian untuk yang saya rasakan di kekurangan dan untuk tindak adalah RKPD mungkin yang lebih menarik lagi saya desainnya dan lebih berwarna, karena mereka ini kalau sudah matematika itu kan berupa angka sepertinya agak kurang menarik ya gitu. Kalau isinya angka semua, kita coba nanti lebih menarik lagi, ada gambar atau bagaimana. Sama nanti penggunaan media juga tidak hanya mungkin hanya media audiovisual, bisa jadi yang lain, misalkan dengan bangun ruangnya itu berupa kertas karton dan sebagainya, mereka mengukur dan sebagainya. Seperti itu mungkin. Alhamdulillah. Iya. Kalau gitu kegiatan kita sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Semuanya dimudahkan dan insya Allah mudah-mudahan Pak Koji menjadi guru yang hebat. Iya, prestasi, sama-sama. Dan juga sekolah kita tambah maju lagi. Iya, amin ya. Itu saja Pak Koji. Iya. Mohon maaf nih atas Iya, semuanya. terima kasih. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.